Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini ada Alhamdulillah baik, Pak. Pak Ade. Apa kabar Pak Ade? Ya. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Ya. Bu Juhria. Juheria ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ibu Nur Aisyah ya. Insya Kabar, Allah Bu? sehat. Insya Allah sehat, Pak. Bu Puspa. Halo Bu Puspa. Ya, Bu Puspa ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sekiranya ada yang bersedia dari Bapak Ibu peserta untuk memimpin doa, disilahkan. Kira-kira siapa yang bisa pimpin doa? Silakan Pak Ade. Ya, saya Pak Mahmud. Ya, silakan Pak Ade. Oke, untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Ade. Ya. Oke. Jadi kita akan mulai presentasi kita ya. Izinkan saya presentasi materi saya pada kesempatan ini. Bentar, Pak, saya buka dulu ya. Oke, saya buka materinya di mana ya? Buka ini. Ini file saya. Oke, jadi tentang Tampil ya. Ya, tentang modul ajar Bapak Ibu. Jadi saya buka dulu materinya, Bu. Terbuka Bapak Ibu, untuk penyegaran kita akan ice breaking dulu. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan ice breaking biar kita segar Bapak Ibu. Ada ya? Halo? Ada. Saya Pak. Pak Ade, Pak, mau. Halo? Pak, mau, Pak. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Iya Pak Mahmud. Kedengaran, Pak, Dengar ya? kedengaran. Pak Ade, Pak, mau ngasih, Ya, Pak. Pak Mahmud, saya ya yang mau Dengar breaking. Bapak Ibu ya? Iya. Ya, ada yang siap ya untuk ice breakingnya? Kalau Pak tidak Ade, Pak. ada, saya... Oh ya, Pak Ade ya? Oke, silakan Pak Ade. Iya, Pak Ade mau, Pak. Oh ya, Pak Ade. Silakan Pak Ade. Oke, ice breaking-nya tampilkan dulu ya videonya ya, karena masih kondisi presentasi Pak Mahmudnya. Halo. Halo Pak Mahmud. Ya, suaranya. Pak Mahmud. Ya. Bisa saya stop dulu ya. Iya. Halo. Ya, di close aja dulu Pak. Saya aja yang bagaimana Pak? Dikeluarin dulu presentasinya. Ya, siap. Oke, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Nggak bisa nih, harus izin dari Pak Mahmud. Oke, berikutnya ini aja ya, video ya. Oke, di sini coba ini kemampuan otak nih. Jadi Bapak Ibu untuk melatih kemampuan otak, nah, coba pegang hidung. Ya. Pegang hidung. Nah, ikuti aba-aba saya ya. Ya. Oke.
Coba pegang mata. Pegang mata. Ini ya. Oke. Mata, Pak Mahmud. Oh, mata ya. Bukan bukan mulut. Ya, ya, mata, mata, mata. Oke, hidung lagi ya. Pegang hidung. Oke, hidung. Coba pegang telinga. Telinga Telinga. mana telinga? Oke, connect semua berarti ini. Satu lagi ya. Ya. Pegang hidung lagi. Coba pegang alis. Mana alis? Ah, ini alis. Pak Mahmud hampir salah. Oke, gitu aja bikinnya ya. Oh, ya, ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ade. Ini ya. Ya. Jadi itu ya untuk penyegaran biar kita semangat lagi Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Saya lanjut ya Pak untuk presentasinya Pak Bapak Ibu ya. Ya, ya silakan Pak. Oke. Oke, muncul Bapak Ibu ya. Halo, Bapak Ibu, muncul. Halo. Muncul. Ada presentasi Pak, saya. ada. Oke, Pak. Ada. Jadi kesempatan ini kita akan membahas tentang modul ajar Bapak Ibu. Jadi modul ajar. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya, modul ajar ini dikenal dengan mungkin lebih kita biasa membuat RPP kalau tidak salah. Mungkin ya. Ya, betul Pak. Dulunya RPP, sekarang modul ajar. Nah, sekarang namanya modul ajar ya. Nah. Suaranya apa saja isi daripada modul ajar itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada tidak keluar. Ya. Kenapa tidak keluar begini presentasinya? Ntar Bapak Ibu ya. Masih loading itu Pak komputernya. Aduh. Keluar Bu ya? Muncul ya? Tampilannya muncul Bapak Ibu? Masih atau putih, Pak. Oh, tidak keluar ya? Oh, ini kayaknya jaringan ini. Ini. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Oke. Jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang konsep daripada modul ajar. Yang kedua, komponen-komponen modul ajar. Yang berikut adalah prinsip penyusunan modul ajar. Dan selanjutnya adalah prosedur penyusunan modul ajar. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang berikutnya, jadi modul ajar. Aduh, ini tampilannya ini loading. Atau jaringan saya yang lelet. Halo. Nah, ini Pak. Jadi sudah konsep Pak, terlihat. modul ajar. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana atau media metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi ada dibuat menarik. Yang berikut modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, ini yang sudah materi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Bagaimana itu alur? Bapak Ibu masih ada yang ingat alur tujuan pembelajaran? Ada Pak. Karena ini ya. Ada bagaimana? 3 itu ya Pak. Coba 3, apa saja kira-kira? Ya. Kompetensi, variasi, ya, kompetensi, sama variasi, sama konten. Konten. Jadi itu, jadi kompetensi. Nah, kompetensi isinya apa? Kira-kira Bapak Ibu masih ingat? KKO, Pak. Ya, ada KKO kalau dulu itu namanya KKO ya, di kurikulum 13. Kalau konten isinya apa Bapak Ibu?
Materi, Pak. Materi. Ya, materi. Materi. Jadi harus ada materinya. Kemudian ada variasi. Kalau variasi, apa kira-kira yang masih ingat? Cara menyelesaikan. Ada cara guru untuk menyelesaikan pembelajaran itu, ya, Bapak Ibu. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Yang masih ingat fase perkembangan peserta didik itu ada kurang lebih berapa, Bapak Ibu? Yang 6, sebelumnya. Ya, ada 6. Ada 6. fase A, A, ya. B, B, C, D, E, sama F. Nah, kalau fase A itu tingkatannya dari mana, Bu? Kalau fase A. Fase Ya. A Dari itu kelas kelas 1 sampai kelas 2 SD. Ya, jadi SD ya, 1 sampai Ya. dengan kelas 2. Kalau fase B 3 dan 4, Pak. 3 dan 3 4 dan SD. 4. Kalau fase C 5 dan 6. 5, 6. 5 Kalau dan fase 6. D D itu SMP, Pak. Kelas SMP 7 dan 8. Ya. Kalau fase E E itu kelas tingkat SMA atau SMK kelas 10. ya. 10. Kemudian fase F. Nah, itu F. tingkatannya adalah kelas. SMK atau SMA kelas 11 dan 11, 12-nya. 12. Jadi nanti kita akan masuk di fase apa kira-kira Bapak Ibu? Dari ke-6 fase itu. Fase Fase E, E, Pak. Kita berada di Kelas fase 1. E dan F ya nanti ya. F. Ya. Jadi itu tingkatan daripada tahap perkembangan peserta didik. Kemudian mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian yang berikut, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik. Jadi ini adalah konsep daripada modul ajar. Yang berikut Bapak Ibu. Ini. Jadi guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi diberikan kebebasan. Nah, ini yang merdeka, Bapak Ibu ya. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, ini ada apa saja isi daripada modul ajar tersebut. Nah, di dalamnya ada informasi umum. Nah, kalau dulu di RPP itu ada kan identitas ya. Nah, di sini juga ada informasi umum, ada identitas sekolah isinya, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu masih ingat? Kira-kira Bu Juheria, kira-kira kalau profil Pancasila itu apa saja? masih ingat Pak. Ya, Yang coba. pertama beriman, bertakwa, berakhlak baik, Ya. berakhlak baik. Kemudian ada mandiri, Ya, ada kebinekaan global. ya, Terus ada kreatif. oke. Iya. Ya, jadi itu profil ya, mandiri mungkin Bu ya lagi ya, gotong royong. Jadi itu yang akan kita masukkan di dalam modul ajar ya, Bapak Ibu. Kemudian ada sarana dan prasarana. Tentu juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Kemudian target peserta didik. Jadi harus ada target di dalam modul ajar itu. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Jadi ada model pembelajaran yang digunakan. Sama, dulu kan ada juga kita menggunakan model pembelajaran yang biasa digunakan. Bapak Ibu ingat? Kira-kira apa? Pak Ade, coba. Iya Pak, kalau saya pernah model yang digunakan tuh model jigsaw sama STED. Ya, jigsaw, STED ya. Ada juga Ceramah.
Nah, ini adalah model pembelajaran. Ada model, ada moda. Apa bedanya Bapak Ibu? Model pembelajaran dengan moda pembelajaran. Model itu Ya, Bu Puspa deh. Bu Puspa ini belum kedengaran soalnya. Ada? Iya, Pak. Ya, kalau model dengan moda itu kan bedanya di mana kira-kira Bapak Ibu Puspa? Kalau model pembelajaran itu alat, maksudnya bahannya ya, Pak ya. Iya, ya. Kalau Terus? moda itu alatnya ya, Pak. Iya, mungkin maksudnya kalau mode itu adalah caranya ya. Mungkin contohnya apa? Kira-kira Bu Puspa bisa berikan contoh mode Itu pembelajaran. model Moda pembelajaran. saya baru dengar Pak moda Oh, ya. pembelajaran. Ibu Puspa kalau di Kalau sekolah mode menggunakan pembelajaran apa sekarang ini untuk pembelajaran sekarang ini? Pelajaran tatap muka, Pak. Oh, ada sekarang ya, tatap muka sudah buka ya? Dengan PJJ, ya, PJJ juga. PJJ. Nah, PJJ Ibu menggunakan apa? Menggunakan aplikasi WhatsApp, Ya, terkadang Google Drive, ya. Nah, Zoom, jadi itu Pak. ya Bu Puspa itu tadi yang disebutkan itu yang moda itu ya, moda pembelajaran ya. Kita menggunakan Ya, alatnya. Iya. aplikasi-aplikasi itu ya. Kita menggunakan Classroom, ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Itu moda pembelajaran. Ya. Ada pembelajaran jarak jauh ya. Kalau model yang sudah disebutkan Pak Ade tadi ya. Nah, itu informasi umum pada modul ajar. Nah, kemudian di dalam modul ajar juga ada komponen inti. Nah, komponen intinya adalah tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik ya. Jadi, pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang ada hubungannya dengan atau pertanyaan yang kita buat untuk memancing anak-anak berpikir Bapak Ibu ya. Yang tentu pertanyaan adalah pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang diajarkan. Kemudian persiapan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, asesmen, kemudian ada pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini sebetulnya sudah dilakukan ya. Sama dengan RPP yang kita buat kemarin-kemarin ya. Ada tujuan ya. Jadi tujuan tadi itu kan yang sudah dijelaskan tadi mengandung kompetensi, konten dan variasi. Kemudian ada juga asesmen di dalamnya. Nah, asesmen itu ada yang masih ingat asesmen itu ada berapa macam kira-kira? Ya. Saya Pak. Ya, silakan Pak Ade. Ya. Ada 3. Ya. Asesmen diagnostik, Diagnostik, ya. asesmen formatif, Ya. sama sumatif. Sumatif, ya. formatif. Ya. Sumatif Jadi, ya. ya. Jadi itu adalah asesmen yang digunakan. Bentuknya bisa bermacam-macam ya. Tergantung kreativitas daripada Bapak Ibu. Kemudian yang berikut ada lampirannya. Nah, lampirannya ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, ini perlu ya di dalam sebuah modul pembelajaran. Kemudian bahan bacaan sebagai referensi ya. Kemudian ada glosarium sampai dengan daftar pustaka ya. Ini mungkin bedanya kalau dulu di RPP daftar pustaka yang tidak ada. Nah, di sini lengkap dengan daftar pustaka ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kita lanjut ya. Nah, ini yang dijelaskan tadi ada identitas ya, identitas modul ya. Ada nama sudah disampaikan tadi ya. Ada identitas modul terus ya. Oke, kita tunggu ya ini. Nah, kompetensi awal ya. Kompetensi awal berarti keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu ya. Nah, ini yang kita pancing dengan pertanyaan pemantik tadi ya. Kompetensi awal daripada ini biasa kalau kita mengukur ini, kita menggunakan tes apa kira-kira? Asesmen apa yang digunakan Bapak Ibu? diagnostik, Pak. Ya, kita menggunakan
asesmen diagnostik ya untuk mengetahui kompetensi awal daripada peserta didik ya. Nah, yang berikut adalah profil pelajar Pancasila ya. Tadi sudah dijelaskan Ibu Juhria ya, apa-apa itu profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila juga perlu ya dimasukkan di dalam modul ajar yang kita buat. Nah, ini. Nah, ini ada ya, kita terus ya sudah dijelaskan tadi. Ada sarana dan prasarana ya. Nah, ada target peserta didik. Jadi harus ada target ya peserta didik di dalam modul ajar sehingga nanti kita akan terarah untuk mencapai target itu. Yang berikut model pembelajaran ini tadi ya, model pembelajaran ada pembelajaran jarak jauh daring, kemudian ada luar ya, jadi ada pembelajaran jarak jauh dalam jaringan ya. Itu yang PJJ yang kita menggunakan moda daring tadi ya. Nah, yang berikut ada tujuan pembelajaran. Jadi ya ada sudah dijelaskan juga tujuan pembelajaran. Kemudian juga pemahaman bermakna ya. Nah, ini ya pertanyaan pemantik ya. Jadi dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu daripada kemampuan berpikir kritis di dalam peserta didik. Ini kegiatan pembelajaran ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian asesmen ya. Asesmen ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu tadi ada asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatif ya. Nah, kemudian apa? Komponen modul ajar Bapak Ibu. Kita terus ya, kita buka. Kemudian ya, ada pengayaan dan remedial ya. Jadi ketika kapan kira-kira Bapak Ibu kita akan membuat pengayaan kepada siswa? Ada Ketika ya. itu Pak. Ya, ketika Ketika Bukis saya? siswa sudah mencapai nilai di atas rata-rata, Pak. Ketika siswa mencapai nilai Di atas rata-rata, Pak. itu kita membuat apa? Pengayaan ya? Iya. Kalau remedial, Kalau remedial? ketika siswanya di bawah nilai rata-rata, Pak. Oke, jadi ketika siswa di bawah rata-rata kita buatkan program remedial ya, Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Oke. Pak Ade, ada yang ingin disampaikan? Saya lihat ini. Enggak, Pak. Oh ya. Waktunya takut ini habis ya. ngerekamnya. Nah, kemudian juga ada LKPD ya. LKPD itu perlu ya kita muat di modul ajar. Kemudian bahan bacaan ya, ini sebagai referensi bagi guru maupun peserta didik. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan? Pak. Tidak ada ya? Saya Pak Mahmud. Ya. Yang lain aja dulu, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya. Coba Bapak Ibu sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Identitas sekolah. Ya, identitas sekolah. Kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Terus ada sarana, target, model pembelajaran. Itu, Pak. ya. Sarana, target, model pembelajaran. Ya, itu ya. Iya. Ada asesmen juga Bu ya? Ada asesmen ya, minimal 7 ya. Oke. Jelas ya. Oke, saya rasa untuk tujuan pembelajaran. Ya. Oke, ya. Baik Bu Juhria, terima kasih ya. Oke, sampai di sini mungkin materi saya pada hari ini ya. Bapak Ibu nanti akan ada LK yang dikerjakan, nanti dikirimkan langsung ke grup saja Bapak Ibu ya, ke grup WA. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini mungkin sebelum diakhiri ada
yang ingin disampaikan Bapak Ibu, Pak Ade, Bu Nur Aisyah ya, Bu Puspa, Pak, sudah. Bu Juh. Tidak Itu ada, ya, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk pemaparan materi pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri ya, kita berdoa dulu. Mungkin Pak Ade bisa pimpin doa ya untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan ini. Ya. Atau yang lain mungkin bisa. Ya, Pak Ade ya ya. Pak Mahmud. Ya, Iya. ya, silakan Pak Ade. Ntar dulu Pak, ada suara adzan. Oh ya, ya. Ntar lagi. Oke, Bapak Ibu, acara sudah selesai. Untuk mendapatkan berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian pemaparan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi pertemuan wabarakatuh. berikut. Waalaikumsalam Ya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama- kasih, Pak. Terima kasih Bu. Saya tutup Bapak Ibu. ya. Ya.